14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas menemui para golongan muda untuk segera mengadakan rapat. Ada apa, Bung? Jepang sudah mengakui kekalahannya, Bung. Baiklah, kumpulan pemuda malam ini kita adakan rapat. Siap, Bung. Bung. Iya, ada apa? Jepang sudah mengakui kekalahannya, Bung. Benarkah? Ya, benar, Bung. Baiklah, kita adakan rapat malam ini. Malam harinya para golongan muda mengadakan rapat. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk para golongan tua untuk segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan para golongan tua ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Ada apa ini? Maaf, mohon izin. Kami dari golongan muda. Pemohon untuk mengamankan kami ke tempat yang lebih aman. Ayo, kami. Ada apa nih? Apa nih? Ada apa ini? Maaf, izin. Ada apa? Kami dari golongan muda izin membawa Bung Hatta untuk ke tempat yang lebih aman. Buat apa? Kami khawatir ada tekanan dari Jepang. Ayo ikut kami. Aduh, jangan. Bung Karno, Bung Hatta, mohon maaf, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rakyat menginginkan kemerdekaan secepatnya. Jadi kalian semua membawa kami ke sini tanpa dilawan. Apa kalian pikir kemerdekaan itu bisa dipaksakan? Tidak bisa, Bung. Kami tidak memaksa, Bung. Kami hanya mendorong. Jepang sudah kalah. Jika kami tidak bertindak dengan cepat, sekutu akan mengambil alih. Di tengah perdebatan panas antara golongan muda dan tua, satu sosok muncul menjadi penengah di antara perdebatan mereka. Kehadirannya mengubah arah. Ketenangan mereda dan langkah menuju proklamasi mulai menemukan titik terang. Maaf ya saudara, saya terlambat. Ini bukan waktu kita saling menyalahkan. Kita punya tujuan yang sama. Bagaimana kalau malam ini kita merumuskan proklamasi? Setelah saya berpikir, ada benarnya juga. Proklamasi akan kita bacakan pada 17 Agustus 1945. Perdebatan yang panas di Rengas Dengklok menjadi titik balik sejarah. Tekanan pemuda dan kebijaksanaan para pemimpin bersatu dalam satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Fat, sudah bertahun-tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa asing. Kini, waktunya bangsa kita, bangsa Indonesia bisa merdeka. Aku mau Indonesia mempunyai bendera merah putih. Aku ingin kamu yang menjahitnya. Itu melambangkan perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 adalah manifestasi keberanian bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri di tengah situasi politik dunia yang tidak menentu. Peristiwa ini bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan emas menuju pembentukan pemerintahan dan negara Indonesia yang berdaulat.